Halo guys, balik lagi sama Malvin. Jadi kali ini kita ada di Tunas Toyota Cimidi Bandung. Jadi kali ini bersama saya Malvin Westiawan akan membahas tentang produk terbaru dari Toyota, yaitu Toyota Hilux Rangga sebagai sobat bisnis baru kalian. Jadi sobat bisnis yang satu ini tuh benar-benar fleksibel dan juga memiliki sejumlah keunggulan yang akan saya bahas pada video kali ini. Nah, untuk Hilux Rangga yang ada di depan saya ini sendiri merupakan tipe standar dengan model 3-way. Jadi 3-way itu tuh pick up yang bisa dibuka 3 arah, baik secara samping, depan, dan juga belakang. Dengan konfigurasi tipe pada Hilux Rangga ini sendiri juga ada tipe standar dan juga tipe high. Nah, yang di depan saya ini adalah tipe standar, jadi berfokus terhadap fungsi-fungsi basic dari sebuah mobil komersil. Dengan tipe high itu sendiri memang ada fokus perubahan pada bagian lampu, velg, dan juga keselamatan, yaitu seperti penggunaan airbag pada mobil. Nah, untuk bagian dari Hilux Rangga ini sendiri memiliki dua opsi mesin, yaitu untuk mesin diesel dan juga mesin bensin. Yang di depan saya ini sendiri adalah mesin diesel berkapasitas 2400 cc yang sama dengan Fortuner generasi 2 model awal dan juga Innova Reborn. Kemudian untuk pemesanan dari mobil ini sendiri bisa didiskusikan dengan Ivan, bisa dilihat kontaknya pada bagian atas video atau pada deskripsi yang akan saya cantumkan pada video ini. Nah, kita bisa mulai pada bagian pembahasan mobil ini sendiri dari bagian depan. Untuk bagian depannya sendiri ini, Toyota Hilux Rangga ini memiliki lampu halogen guys. Jadi lampunya masih kuning dengan fokus terhadap fleksibilitas dari desain itu sendiri. Kecuali untuk tipe high dia udah sudah LED ya guys. Nah, untuk bagian dari grillnya ini sendiri dia masih full plastik. Tapi tenang aja karena Hilux Rangga ini tuh salah satu mobil dengan fleksibilitas modifikasi yang tinggi. Jadi bisa dicat bagian depannya atau mungkin ditambah chrome-chrome-nya gitu guys. Jadi desainnya ini terinspirasi dari Land Cruiser 70 dan juga Land Cruiser Prado yang ada di luar negeri guys. Jadi ini memang fokusnya terhadap desain yang gagah dan juga long lasting. Jadi kalau misalnya ini dimodifikasi juga bakal keren banget guys. Kemudian untuk bagian sampingnya kita bisa lihat. Nah, untuk bagian seinnya dia tidak terintegrasi pada spion karena spionnya adalah full plastik. Jadi dia masih dibuka manual dengan fokus terhadap fleksibilitas. Dengan di sini adalah antena guys. Jadi antenanya bisa ditaruh di sini atau nanti kalau kalian modifikasi bisa diletakkan pada bagian atap. Untuk bagian wiper dia sudah belum di cover plastik ya, tapi memang berfokus terhadap ketangguhan dari sebuah mobil. Jadi Hilux Rangga ini kelebihannya adalah salah satunya pemanfaatan hidung pada bagian mobil. Sekarang kita ke bagian velgnya dan juga ban, dimana ban yang digunakan adalah Bridgestone Duravis dengan komposisi 195 R14. Jadi untuk R14 ini sendiri berfokus terhadap kekokohan dari bannya itu sendiri dan juga velg masih menggunakan velg kaleng tentunya. Dengan tipe high itu menggunakan velg ring 16 inci dengan suspensi depan itu double wishbone dengan beberapa pada bagian depan itu sudah di cover dengan baik ya guys. Jadi memang untuk plastiknya dia gelap ya, tapi memang untuk pemanfaatan plastik dan materialnya udah termasuk oke banget untuk mobil komersial guys. Jadi sekarang kita ke bagian samping. Dengan bagian sampingnya sendiri ini dia fleksibel. Jadi bagian belakangnya kalau kalian membeli yang cap chassis atau yang tipe telanjang gitu, jadi memang dia bisa memanfaatkan untuk banyak fungsi. Jadi bisa digunakan untuk food truck, bahkan bisa digunakan untuk mobil box dan juga SUV. Ada konsepnya kan, Rangga SUV konsep. Nah, yang di depan saya ini juga bagian sampingnya dia menggunakan pintu yang modelnya lucu guys. Jadi dia modelnya tarik handle seperti ini dengan kunci pada bagian sini. Alarm bisa ditambahkan pada setelah pembelian biasanya guys. Jadi untuk Hilux Rangga ini udah termasuk mobil komersial yang serbaguna lah ya. Terus untuk bagian baknya dia salah satu keunggulannya adalah fungsi 3-way. Jadi fungsi 3-way ini sendiri sebenarnya banyak pesaing yang menawarkan 3-way, tapi kelebihan dari Toyota Hilux Rangga ini sendiri adalah kapasitas 3-way-nya yang luas dan juga pembukaannya yang fleksibel. Nah, untuk pengaitnya pada bagian belakang bisa dikaitkan pada bagian samping apabila tidak terbuka salah satu atau kedua bagiannya dengan pengangkatan yang sangat mudah guys. Jadi untuk mengangkat dan menurunkan bagian besinya itu termasuk ringan guys, meskipun bagian bagasinya besar. Tapi tenang saja, plastiknya juga tebal guys. Untuk bagian besi-besi dan panelnya itu tentunya tebal guys. Nah, untuk kita masuk ke bagian ban belakang. Jadi untuk bagian ban belakang itu sama seperti bagian depan dengan rem belakang itu tromol guys, dengan suspensi pada bagian belakang itu memanfaatkan per daun. Kemudian kita ke bagian lampu belakang. Lampu belakang ini sendiri bisa dilihat ada bagian lampu rem, sein, dan juga untuk bagian lampu standar lainnya. Pada lampu mundur
Nah, untuk lampunya ini sendiri masih lampu bohlam biasa, bukan yang lampu LED, tapi memang untuk fokus penggunaan komersial inilah yang dibutuhkan. Jadi ketahanan produk dan juga untuk bagaimana perawatannya secara jangka lama, guys. Sebelum kita masuk ke bagian interior, tentunya saya berterima kasih kepada Tunas Toyota Cimindi di Jalan Raya Cilember nomor 276 Bandung, di mana dealer ini menjadi salah satu dealer dengan pelayanan terbaik dan juga unit yang berkualitas, guys, untuk Toyota baru dengan berbagai line up-nya, di mana dealer ini juga dibuka dari Senin hingga Minggu tiap hari, guys, dengan weekend terdapat weekend sale dan juga pelayanan unit bekas berkualitas melalui Toyota Trust dan juga area servis yang luas dengan area tunggunya yang nyaman dan juga pelayanan yang ramah dari staff-staff yang terbaik. Tentunya jangan lewatkan ya, guys, untuk Toyota baru dan juga perawatan dari Toyota kalian, dan juga bisa kontak Ivan dengan nomor berikut ini. Interiornya, guys, jadi kita buka bagian interiornya seperti ini. Jadi handle-nya model vertikal, jadi mudah untuk penggunaannya, guys. Nah, ini tadi karena hujan, sempat hujan besar, kita hujannya udah agak reda, jadi kita bisa lebih fokus lagi bikin kontennya, guys. Nah, sekarang untuk bagian interiornya sendiri memang berfokus terhadap kemudahan pengendara. Jadi untuk dashboardnya, layoutnya dia lebih ke horizontal dan memang terinspirasi dari Toyota yang lebih gagah itu seperti Land Cruiser 70 dan juga beberapa mobil Toyota SUV lainnya. Nah, untuk dimulai dari speedometernya sendiri, kita bisa injak bagian rem ini sendiri. Jadi kita starter mobilnya dulu. Nah, untuk bagian dari speedometernya sendiri memang berfokus terhadap kemudahan pengendara ya, guys. Jadi ini ada bagian indikator seperti rem parkir dan juga ini ada check engine, ada indikator. Kemudian indikator lebih berfokus terhadap kecepatan mobil itu sendiri dan juga dari konsumsi BBM ini sendiri. Jadi tidak ada untuk bagian seperti RPM dan juga fungsi-fungsi lainnya karena ini memang berfokus terhadap penggunaan bisnis, guys. Nah, untuk bagian dari pengaturan odometernya juga sendiri, dia ada odometer, kemudian trip A dan juga trip B. Nah, hanya itu aja, tapi memang berfokus terhadap kemudahan pengendara itu sendiri. Jadi memang tidak terlalu banyak fungsinya, guys, untuk mobil komersial. Kemudian untuk bagian setirnya, nah setirnya sendiri ini modelnya terinspirasi dari Toyota Corolla Altis yang generasi sebelumnya dan memang modelnya keren, guys. Jadi untuk setirnya ini keren untuk mobil komersial dengan grip yang masih karet, tapi memang ini untuk kemudahan berkendara dari komersial ini sendiri. Kemudian untuk tuasnya ini ada tuas wiper. Nah, untuk tuas wipernya seperti itu, jadi dia tidak ada washer atau hal lainnya. Nah, bisa kita coba sekali lagi. Nah, ya tidak ada untuk fungsi washer atau lainnya karena memang ini adalah mobil komersial. Kemudian untuk bagian kanannya sendiri, nah ini berfokus terhadap penggunaan lampu. Jadi lampunya ini ada sorot rendah dan sorot tinggi, tapi tidak ada untuk bagian dari fog lamp atau lampu-lampu lainnya yang lebih kompleks. Jadi jangan expect untuk fungsi-fungsi yang lebih rumit. Kemudian untuk bagian dari atas ini sendiri terdapat tweeter speaker, jadi speakernya ditaruh di bagian atas, terdapat 2 buah dan juga tidak ada untuk bagian speaker pada bagian sini. Nah, kemudian untuk AC, nah AC dari mobil ini sendiri memang menggunakan model putar, jadi memang berfungsi terhadap kemudahan lagi sama seperti mobil bisnis lainnya. Kemudian untuk bagian tengahnya, nah ini untuk audionya sendiri. Nah, untuk audionya sendiri dia sudah Bluetooth dan juga ada untuk voice command. Kemudian untuk audio device-nya sendiri juga dia source-nya ada untuk bagian FM, AM dan juga Bluetooth. Nah ini untuk bagian jamnya juga ada jam digital kecil di bagian sini. Kemudian di bagian sini untuk menaruh bagian koin. Kemudian bagian tengah ini untuk lampu hazardnya, guys. Nah tuh. Kemudian lampu hazardnya itu pada bagian depan dan juga belakang. Jadi karena ini hujan, kita nggak bakal fokus terlalu banyak pada bagian yang luarnya dulu. Nah, kemudian untuk bagian AC-nya, ini untuk AC-nya hanya satu tombol pada bagian sini. Jadi untuk off, low, 1, 2 dan high. Jadi memang tidak ada untuk fungsi AC yang lebih rumit lagi. Kemudian untuk bagian sini adalah bagian glove box. Nah, jadi ini untuk bagian penyimpanan laci cukup besar ya, guys. Nah, tapi ini ada surat jalan dan beberapa surat lainnya. Tapi untuk, nah dia untuk penyimpanannya cukup masuk ke dalam loh, guys. Nah, jadi memang untuk
masuknya dia memanfaatkan bagian miring dari dashboardnya karena tidak ada penyimpanan laci pada bagian bawah. Kemudian untuk bagian door trimnya, nah untuk bagian door trimnya sendiri dia masih konvensional guys. Jadi ini untuk model pintunya masih manual door lock, terus dengan model kaca engkol, dan juga untuk penyimpanan seperti koran ataupun buku stok, buku nota yang biasanya terkait dengan bisnis-bisnis lainnya. Terus untuk bagian plafonnya sendiri dia udah menggunakan model bludru pada bagian atas sebagian. Dengan kaca belakang tidak ada wiper ya guys. Nah untuk bagian bludrunya ini sendiri tidak ada bagian vanity mirror atau pelindung pada bagian kiri, tapi bisa ditambahkan di aftermarket. Sedangkan pada bagian kanan terdapat pelindung, tapi memang hanya untuk penempatan kartu saja, jadi tidak ada untuk fungsi yang lebih kompleks lagi. Kemudian untuk bagian dari atas lampunya sendiri, lampu plafon sama seperti model Toyota lainnya bisa menggunakan on, off, dan juga door dengan lampu yang masih kuning, jadi belum LED guys. Kemudian untuk bagian tuas transmisi, nah untuk tuas transmisi dan juga penyimpanannya sendiri, untuk penyimpanan memang tidak ada penyimpanan yang aneh-aneh ya guys, hanya ada 2 cup holder, cukup untuk 2 botol yang gede, dan juga ada separator di sini untuk menaruh misalnya seperti HP, buku nota, buku stok, dan juga untuk kontrol lainnya. Kemudian untuk bagian tuas transmisi sendiri dia menggunakan model manual 5 speed. Jadi manual 5 speed ini tuh sama persis yang digunakan dengan model Hilux, Innova, dan Fortuner yang 2400 cc diesel ya guys. Jadi dia udah cukup mudah gitu untuk pengendalian dan juga penggunaannya. Jadi kalian udah nggak usah terlalu ribet. Kemudian di bagian sini tuh ada rem parkir, masih handbrake normal gitu. Jadi dia ada pelapis kulitnya. Kemudian untuk joknya ini menggunakan model semi kulit sintetis, tapi untuk modelnya nggak kasar loh guys. Jadi ini empuk, cukup empuk untuk bagian penggunaannya. Jadi cocok banget untuk mobil komersial yang berfungsi terhadap ketahanan dan juga kita penggunaan yang lebih nyaman. Untuk kursinya sendiri ini cukup untuk 1 orang, sebenarnya 2 orang bisa, tapi maksa ya guys, karena kita kalau untuk keselamatan berkendara seat beltnya cuma ada 2, jadi fokusnya untuk 2 orang dan juga penyimpanan barang pada bagian sini. Kemudian pada bagian bawah karpet, nah dia karpetnya udah ada dikasih karpet ya guys. Nah karpet jadi nggak cuma karpet dasar, dan juga ada apar, jadi alat pemadam api ringan. Jadi memang berfokus untuk pemadam kebakaran ini sendiri. Nah karena ini sekarang sedang hujan, ini juga ada vanity mirror pada bagian tengah, jadi dia bisa naik turun. Nah kemudian untuk bagian wiper tadi seperti sudah dijelaskan memang masih simple pada penggunaan yang hanya 1 kali tanpa washer. Kemudian nanti kita akan bahas ke lanjut bagian mesin, di mana kita membuka tuas mesin ada di bagian kanan. Nah untuk bagian kanan ini sendiri dia tinggal tarik aja tuasnya di sini. Nah jadi kacanya dia bisa menggunakan engkol. Nah ya, nah ya dia bisa engkol narik turun. Kemudian untuk bagian mesinnya kita coba buka bagian kap mesinnya ya guys. Coba sekarang kita matikan dulu mesinnya. Karena sedang hujan ya guys, jadi kita akan fokus ke bagian mesinnya. Tapi memang tadi dibuka terlebih dahulu karena hujannya masih keras. Tapi memang kita harus tetap, kontennya tetap jalan ya guys. Jadi untuk bagian mesinnya sendiri ini memiliki unit 1GD ini sendiri, di mana mesin ini sendiri memiliki kapasitas 2400 cc dengan tenaga 149 horsepower dengan mesin yang dikaitkan dengan transmisi 6 matic percepatan atau 5 percepatan manual. Nah yang unit standar ini memang berfokus terhadap transmisi manual ya guys, tapi memang untuk ruang mesin ini cenderung kosong. Meskipun pada beberapa area ada yang belum dicat, tapi memang untuk secara pengerjaan cat dasarnya udah rapi banget. Nah tidak ada cat yang belepotan, tapi memang berfungsi terhadap kemudahan mobil itu sendiri. Nah untuk bagian kap mesin ini sendiri nggak ada peredamnya guys. Jadi untuk cat dasarnya memang peredam bisa ditambahkan belakangan, tapi memang untuk mesin diesel turbo ini udah cenderung oke. Dan juga ini untuk bagian steeringnya juga terekspos ya, karena memang bagian tidak banyak kelistrikan yang aneh-aneh ya guys. Nah sekarang kita coba tutup bagian kap mesinnya. Salah satu keunggulan dari Hilux Rangga ini tuh adalah di bagian mesin, dan memang ini menjadi salah satu poin jual lebih dari Hilux Rangga, di luar dari bentuknya dan juga radius putarnya yang canggih. Kita coba sedikit yuk test drive Hilux Rangga. Untuk tenaganya tentunya besar guys. Mesinnya berbasis dari Fortuner dan juga Innova dengan visibilitas yang luas dan juga
rasa nyetirnya yang ringan dan juga mudah untuk dikendalikan. Tentunya dengan radius putar 4,9 meter sebagai salah satu keunggulan dari Hilux Rangga ini, bisa melewati jalan-jalan yang lebih kecil dan juga tentunya dengan ketangguhan suspensi di jalan-jalan rusak. Rangga ini adalah salah satu produk yang sangat fleksibel dan juga sangat menarik di kelasnya untuk ditinjau karena kelebihannya adalah dengan kap mesin, kemudian dari mesin yang tangguh dan juga radius putarnya yang lincah. Tentunya Hilux Rangga ini juga bisa menjadi teman bisnis kalian yang tentunya bermanfaat untuk kalian semua. Nah, untuk pemesanan dari Toyota Hilux Rangga dan juga Hilux lainnya, kebetulan ini ada Toyota Hilux di sebelah kita setelah hujan, bisa dilangsungkan kepada Ivan yang ada pada layar berikut ini ataupun pada bagian deskripsi dari video ini sendiri. Terima kasih sekali lagi kepada Tunas Toyota Cimindi sebagai dealer Toyota dengan pelayanan terbaik. Tentunya untuk pemesanan Toyota pada area Jabodetabek dan juga Bandung bisa kontak kepada Ivan dengan nomor berikut ini yang buka setiap hari dari hari Senin hingga Minggu guys. Untuk bagian modifikasi digitalnya bisa pada saya akun Malvin Westiawan, bisa kontak di Instagram ataupun di YouTube, bisa silahkan DM saja, kontak ke Instagram ataupun nomor WA. Sekian video dari saya. Dan juga bisa dilihat untuk Tunas Toyota Cimindi sebagai salah satu pusat Toyota terlengkap di Bandung dengan harga dan juga pelayanan yang terbaik, tentunya kompetitif dengan bagaimana produk-produk yang lengkap khususnya untuk kebutuhan Toyota kalian. Sekian video dari saya, silahkan like, komen, dan juga subscribe akun Malvin Westiawan di YouTube dan juga Instagram dan juga TikTok. Sekian dan terima kasih, see you next time, bye-bye.